Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab statistika matematika umum untuk kelas 12 SMA dan MA. Nah, khusus pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Sumbernya adalah data tunggal. Nah, untuk data tunggal itu untuk menghitung ukuran-ukuran statistika, batasannya 30 data atau lebih, itu nanti kita dapat membuat daftar distribusi frekuensi atau daftar frekuensi. Nah, anak-anak, pembahasannya kita ikuti sebagai berikut. Saya ulangi pernyataan saya bahwasanya dari data tunggal dan dari data tunggal yang jumlahnya banyak, jadi saya ulangi batasannya antara 30 ke atas, itu nanti untuk menghitung ukuran-ukuran statistikanya kita buat dahulu ke daftar frekuensi, yaitu untuk data tunggal tadi kita kelompokkan yang disebut data berkelompok. Nah, langkah-langkah untuk membuat daftar distribusi frekuensi itu dari data tunggal itu, yang pertama kita menentukan dulu jangkauan data atau ringnya, simbolnya R. Nah, jangkauan data itu diperoleh R sama dengan X maksimum, data maksimum, data tertinggi dikurangi X minimum, data terendah. Kemudian setelah ketemu ringnya atau jangkauan datanya, yang kedua kita nanti melaksanakan dengan menentukan banyaknya kelas atau K simbolnya. Nah, ini yang kita gunakan adalah aturan Sturges, yaitu K banyaknya kelas itu diperoleh sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu adalah banyaknya data. Saya ulangi, banyaknya kelas K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, dengan N banyaknya data. Kemudian untuk menentukan panjang interval, langkah ketiganya panjang interval kelas atau yang disimbolkan P itu kita peroleh dengan P sama dengan R ring tadi, jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk K dan P ini nanti jika bentuknya nanti bilangan bulat, bukan bilangan bulat, artinya pada desimal, itu nanti dilakukan pembulatan ke atas. Saya ulangi, baik K banyaknya kelas maupun panjang kelas nanti dilaksanakan dengan pembulatan ke atas. Kalau sudah ketemu banyaknya kelas kemudian panjang interval, kita nanti menentukan batas bawah kelas intervalnya. Saya ulangi, menentukan batas bawah kelas interval pertama yang paling kelas nomor 1 itu biasanya kita mengambil data terkecil atau X minimum ini. Terakhir, setelah kita sudah tahu data-datanya ini, banyaknya kelas berapa, kemudian panjang intervalnya berapa, kemudian kita sudah tahu X min atau data terkecilnya, dan nanti kita untuk menentukan frekuensi tiap kelasnya menggunakan sistem turus atau tally marks. Jadi nanti kita hitung satu persatu suatu data nanti masuk ke kelas keberapa. Nah, berikut kita akan memberikan contohnya, silahkan simak baik-baik. Kita memberikan satu contoh saja, nanti ada latihannya. Ini contohnya demikian. Buatlah daftar distribusi frekuensi dari data berikut. Ini ada banyak sekali data: 60, 47, 82, 95, 88 dan seterusnya. Jadi menurut prosedur pembuatan daftar distribusi frekuensi, ini adalah langkah pertamanya adalah menentukan jangkauan dan seterusnya. Nah, itu data yang kita butuhkan adalah
data tertingginya berapa atau X max-nya. Kita perhatikan dari mulai data pertama 60 sampai 78 itu ternyata data tertingginya adalah 98. Data tertingginya adalah 98. Kita cari mana itu 958. Nah, ini data tertinggi. Kemudian data terendahnya X min, data terkecilnya adalah 44. Ini 44. Jadi tidak ada yang lebih kecil dari 44. Nah, kemudian banyaknya data ini berapa? Ini bisa kita hitung mendatarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ini menurunnya 1 2 3 4 5, berarti banyaknya data adalah 50. Nah, dari dasar data ini kita nanti bisa menentukan langkah-langkah untuk membuat daftar distribusi frekuensi. Lanjut. Jadi dari tadi kita dapatkan bahwa data tertingginya adalah 98, kemudian data terendahnya adalah 44, banyaknya data 50. Maka langkah pertama menentukan jangkauan datanya, R sama dengan data tertinggi kurangi data terendah, 98 kurangi 44 adalah 54. Jadi jangkauan datanya adalah 54. Kemudian untuk menentukan banyaknya kelas kita gunakan rumus tadi K. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 50 N 50. Banyaknya data 50, sehingga kita hitung 1 ditambah 3,3 kali log 50. Itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator atau daftar logaritma juga ada. Nah, kalau sekarang kita dapat mengunjungi di internet, bisa kita ada mengunjungi ini situs ini, maka didapatkan bahwa log dari 50 adalah 1,69897, 5 angka di belakang koma. Sehingga K banyaknya kelas tadi sama dengan 1 ditambah, kalau kita mengalihkan 3,3 dengan 1,69897 adalah 5,606601. Kalau kita jumlah ini ketemunya 6,606601. Nah, tadi kita mengatakan bahwasanya dilakukan pembulatan ke atas 6, untuk di belakang ini sama dengan 7. Jadi daftar frekuensi nanti kita membuat dengan banyaknya kelas 7 kelas atau terdiri dari 7 kelas. Berikutnya langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas intervalnya. Panjangnya berapa? Kita peroleh dari jangkauan data R tadi 54 dibagi banyak kelas yang sudah kita tentukan 7. 54 bagi 7 ketemunya kalau kita hitung adalah 7,71429. Sehingga saya ulangi bahwasanya harus dilakukan pembulatan ke atas. Nanti panjang kelasnya 7,7 sekian dibulatkan ke atas adalah 8. Nah, untuk membuat kelas pertama, kita menentukan batas bawah kelasnya adalah 44. Nah, dari dasar-dasar ini tadi kita dapat menentukan daftar frekuensinya. Masing-masing data kita masukkan ke kelas berapa menggunakan sistem tulus atau tally mark sebagai berikut. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah kita dapatkannya, banyaknya kelas adalah 7, panjang kelasnya P sama dengan 8, kemudian batas bawah kelas pertama dari data tunggal ini adalah 44, maka kita membuat daftar frekuensinya. Yang pertama data tadi, kemudian tulus untuk menentukan satu persatu, kemudian frekuensinya kita menghitung jumlahnya biji ini berapa. Kita gunakan batas bawah kelas pertama adalah 44, jadi ini batas bawah di sini 44 sampai dengan, karena panjangnya kelas ya adalah 8, maka 44 sampai berapa supaya panjangnya 8.
Cara mudah menentukan ini karena panjangnya kelas 8 dan sudah ada panjangnya kelas 7, itu di bawah 44 kamu tambahkan ini 8, panjang kelas ke 8 52 ditambah 8 lagi 60 tambah 8 68, kemudian 76 tambah 8 lagi 84 tambah 8 92. Nah, untuk menentukan itu batas bawah batas atas kelas pertama berarti di bawahnya 52, berarti 44 sampai dengan 51. Nah, untuk batas atas masing-masing tinggal kita jumlahkan 8 lagi sehingga 51 tambah 8 59 tambah 8 67 dan seterusnya. Sehingga untuk urusan kelas ini yang terdiri dari 17 kita udah tahu batas bawah batas atasnya. Kelas pertama batas bawah 44 sampai dengan batas atas 51, kelas kedua 52 sama dengan 59 dan seterusnya, hingga kelas terakhir atau kelas 7 ini adalah 92 sampai dengan 99. Nah, gimana nih frekuensinya? Nah, caranya gini, satu persatu 60 supaya tidak salah, nanti bisa kamu coret di catatan Anda. 60 itu berarti masuk kelas ketiga. Kita tulis tali atau turus 1 sepertiga saat kita melihat pertandingan volleyball dengan manual menghitungnya seperti itu. 47 berarti 47 itu terletak antara interval 44 sampai 51. Kita coret, kita masukkan sini 1 itu dan seterusnya, sehingga kalau proses ini sudah kita laksanakan satu persatu, kita akan mendapatkan turus atau tali mak tadi seperti ini. Nah, frekuensinya tinggal kita menghitung beberapa banyaknya biji ini, maka diperoleh kelas pertama 44 sampai 51 frekuensinya 4, kelas kedua 52 sampai 59 frekuensinya 3 dan seterusnya. Untuk menguji, kalau Anda jumlahkan semuanya ini nanti harus sama dengan 50. Nah, daftar distribusi frekuensi yang biasa kita dapatkan pada persoalan itu sudah tidak memuat turus lagi, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan daftar distribusi frekuensinya dapat Anda lihat pada halaman berikut ini. Nah, ini anak-anak, jadi daftar frekuensinya atau daftar distribusi frekuensinya kita peroleh. Kita lihat ini pada kolom pertama ada data, kolom kedua ada frekuensi, turusnya tadi kita hilangkan. Ini kalau kita hitung ada 7 kelas, 1 kelas pertama, kelas kedua 3, 4, 5, 6, 7 sesuai tadi. Kemudian batas bawahnya kita peroleh dari data terkecil, panjangnya 8, antara 44 sampai 51 itu 8. Memudahkannya tadi kita ini kita tambah 8 terus ke bawah, kemudian menentukan 51-nya itu 52 kurangi 1. Itu anak-anak. Jadi daftar frekuensi yang kita peroleh wujudnya seperti ini. Frekuensi ini kemudian kalau kita uji n-nya, banyaknya data itu dengan mensigmakan frekuensi, kita hitung semuanya ini akan sama dengan 50 gitu. Jadi untuk lebih memahami silahkan Anda kerjakan, Anda buat daftar distribusi frekuensi dari contoh-contoh berikut ini. Soalnya kita mempunyai 2 contoh soal. Buatlah daftar frekuensi atau daftar distribusi frekuensi dari 2 buah data ini. Yang pertama data berat badan, kemudian data tinggi badan. Ingat langkah-langkahnya, tentukan jangkauannya dulu, kemudian dicari K sama dengan 1 plus 3,3 log N banyaknya data, kemudian baru dicari P-nya panjang kelasnya, kemudian kita tentukan masing-masing kelasnya, tepi bawah dan tepi atasnya seperti apa. Saya kira cukup pembahasan kita pada cara membuat daftar distribusi frekuensi. Berikutnya setelah ini nanti kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi.
Karena kita telah selesai membahas tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.